Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat berbagi kepada teman-teman semua, berbagi lagi video terkait dengan tips dan trik ataupun gerakan-gerakan yang dapat membantu teman-teman untuk melatih di rumah, sehingga teman-teman bisa mengikuti jejak saya untuk sembuh dari penyakit saraf tersebut. Nah, bagi teman-teman yang baru hadir atau baru berkunjung pada channel saya, perkenalkan, nama saya adalah Faras Surya Nugraha, dan saya ini adalah salah satu penderita penyakit HNP yang sudah sembuh, dan saya membagikan video-video terkait dengan seputar menangani sebuah saraf tersebut dengan terapi mandiri di channel ini. Jadi teman-teman yang baru hadir bisa mengikuti channel ini terus. Nah teman-teman, di video kali ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu terapi untuk menangani sebuah penyakit saraf tersebut, yaitu menggunakan terapi tidur dengan kasur yang sedikit keras. Nah, mengapa saya mengangkat tema ini teman-teman? Karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, bahwa ketika kita menderita penyakit saraf tersebut, kemudian tidur di alas yang sedikit keras, seperti yang saya gunakan ini, saya duduk ini, di sini ada dua lapis kasur teman-teman. Kasur yang bawah ini adalah kasur busa yang saya gunakan sebelum saya sakit saraf tersebut, dan di atas ini adalah kasur yang keras teman-teman. Nah ini bisa teman-teman cek, nah ini bisa teman-teman lihat, ini kasur yang sangat keras. Nah, manfaat dari kasur yang sangat keras ini apa teman-teman? Ketika kita tidur, penderita penyakit saraf tersebut ini tidur, nah ini badan kita atau tulang belakang kita ini bisa istirahat teman-teman. Jadi ketika ini kan tulang belakang, berat tulang belakang teman-teman, jadi bisa istirahat teman-teman. Kalau di kasur yang lembek, kasur yang empuk, itu tulang belakang kita akan sedikit gini teman-teman. Nah begini, tidak lurus. Nah begini. Ini sangat bermanfaat untuk mengistirahatkan teman-teman. Jadi ketika kita tidur di kasur yang keras, sedikit keras ini, itu setelah kita rutin selama setiap hari, nah kita rutinkan itu tidur di kasur yang keras ini seminggu, itu lama-kelamaan rasakan keenaan di dalam tulang belakang ini teman-teman. Jadi ketika kita tidur begini, teman-teman, ini kan badan lurus. Nah, posisi badan ini kan bisa lurus teman-teman. Nah, bisa lurus begini, dan tulang belakang ini bisa istirahat, tidak bengkok ke bawah gini teman-teman. Tapi tulang belakang ini bisa istirahat. Beda kalau di kasur ini ditidur gini udah bengkok begini, udah mendelep ke bawah. Nah itu justru sangat tidak saya rekomendasikan untuk kalian menderita penyakit saraf tersebut. Jadi ketika kalian menderita penyakit saraf tersebut dan ingin sembuh, teman-teman harus memperhatikan sebuah cara teman-teman tidur. Cara teman-teman tidur yaitu dengan cara tidur di alas yang keras teman-teman. Itu sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan penyakit sebuah saraf tersebut. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai sebuah kasur atau alas yang keras, teman-teman bisa coba menggunakan, teman-teman bisa tidur di lantai teman-teman. Di lantai, tapi dilapisi dengan tikar ya teman-teman. Nah, jangan sampai kalian tidur semalaman di kasur atau di lantai teman-teman, mohon maaf. Jadi jangan sampai kalian tidur semalaman di lantai tapi tanpa menggunakan alas apapun, itu justru akan semakin memperparah kondisi karena dapat mengakibatkan paru-paru basah ya teman-teman. Jadi dilapisi oleh tikar, dan teman-teman bisa gunakan hal tersebut untuk menerapi penyakit saraf tersebut ini, yang ketika teman-teman rutinkan selama seminggu teman-teman, insya Allah hal tersebut akan semakin berkurang dan sembuh teman-teman. Nah, saya pun yang sudah sembuh begini, saya tetap menggunakan sebuah kasur ini teman-teman, karena ini saya sudah terbiasa menggunakan kasur ini.
Dan mungkin awalnya ketika kita belum terbiasa dengan tidur yang keras, dengan alas yang keras teman-teman, nah itu pertama-tama itu awal ketika kita bangun itu badan akan sedikit ya berbeda teman-teman. Tahu sendiri kan kita biasanya tidur di empuk dan ini tidur di keras. Nah ini kan ada sedikit berbeda, tapi setelah 2 hari 3 hari itu tubuh bisa beradaptasi dan sudah lama-kelamaan biasa. Nah ini justru sangat menunjang kita untuk bisa sembuh, bisa mempercepat kita sembuh. Nah saya rekomendasikan kepada teman-teman, ketika kalian menderita penyakit saraf tersebut ataupun nyeri yang menjalar dari pinggang sampai ke kaki, sampai kaki sini, nah ini rekomendasi bagi saya, dari saya untuk kalian, yaitu tidur di bagian yang keras. Hindari tidur di bagian yang empuk-empuk teman-teman, di bagian sofa, terus kemudian di bagian kasur yang spring bed ada bernya itu hindari. Itu justru akan memperparah teman-teman, karena tulang belakang kita tidak istirahat. Saya sampai detik ini pun saya sudah bisa sembuh, sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, saya masih menggunakan kasur yang keras ini teman-teman. Nah teman-teman, itu adalah pengalaman saya pribadi yang saya sharekan kepada teman-teman semua. Jadi ketika tidur teman-teman, usahakan jangan menggunakan sebuah bantal ataupun guling. Ini karena saya sudah lumayan enak, sudah sembuh, saya bisa menggunakan perlahan-lahan. Tapi bagi teman-teman yang baru mencoba sebuah metode ini, jangan pernah menggunakan sebuah hal apa-apa supaya tubuh kita bisa lurus teman-teman, tulang belakang kita bisa lurus. Jadi jangan tidur menggunakan bantal ataupun guling, tapi tidur aja begini. Udah rasakan, ini adalah salah satu metode terapi mandiri untuk bisa menyembuhkan sebuah penyakit saraf tersebut. Jadi full tidak usah menggunakan apa-apa, tinggal tidur begini ataupun begini. Nah itu teman-teman. Nah kemudian ketika bangun teman-teman, sekalian saja ketika bangun itu jangan langsung begini. Nah ini salah, ini sangat mencederai tulang belakang kita. Tapi ketika kita bangun, nah ketika bangun itu sebaiknya kita miring dulu ke samping begini, kemudian tangan ini kiri ini untuk menahan, kemudian ini, nah ini akan jauh lebih bagus daripada kita bangun ya gini. Nah ini sangat salah fatal, karena kita sudah menderita, sudah cedera di sini, tapi bangun kita langsung begini. Nah itu sangat salah dan jangan dilakukan teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan ketika bangun tidur itu begini teman-teman, miring ke kiri ataupun ke kanan boleh. Nah tangan yang dekat dengan tubuh ini kan kiri, ini untuk menambah ini, nah tangan kanan ini untuk bangun begini. Nah itu adalah metode saya yang saya gunakan untuk menerapi diri sendiri teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi adalah sebuah pengalaman saya dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman supaya teman-teman bisa segera sembuh dan mengikuti jejak saya. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian terlebih dahulu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel saya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya terkait dengan terapi mandiri untuk menangani sebuah penyakit saraf tersebut dan nyeri yang menjalar. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.